Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi mengenai reaksi redoks atau reaksi reduksi dan oksidasi. Dalam kehidupan sehari-hari pasti kita pernah melihat pembakaran pada kayu, lalu perkaratan besi. Nah, peristiwa tersebut merupakan contoh reaksi redoks. Pengertian reaksi redoks dapat didefinisikan dalam 4 konsep, yaitu berdasarkan pelepasan atau penangkapan oksigen, hidrogen, elektron, maupun berdasarkan kenaikan dan penurunan bilangan oksidasi. Menurut konsep oksigen, reaksi oksidasi dapat diartikan sebagai reaksi pengikatan oksigen. Contoh reaksi pembentukan tembaga oksida, yaitu 2Cu ditambah O2 menghasilkan 2CuO. Terlihat bahwa 2Cu mengalami oksidasi karena dia mengikat atau menangkap oksigen. Oksigen ada di sebelah kiri reaksi. Reaksi reduksi dapat diartikan sebagai reaksi pelepasan oksigen. Contoh reaksi penguraian oksida raksa, yaitu HgO menghasilkan Hg ditambah O2. Terlihat bahwa reaksi ini menghasilkan oksigen. Oksigen ada di sebelah kanan reaksi. Menurut konsep hidrogen, reaksi oksidasi dapat diartikan sebagai reaksi pelepasan hidrogen. Contohnya H2S ditambah Cl2 menghasilkan 2HCl ditambah S. H2S melepaskan hidrogen membentuk S. Pada reaksi ini S dan H2S mengalami oksidasi menjadi S. Lalu reaksi reduksi dapat diartikan sebagai reaksi pengikatan hidrogen. Contoh H2 ditambah Cl2 menghasilkan 2HCl. Cl2 tereduksi karena menangkap hidrogen. Hidrogen terletak di sebelah kiri reaksi. Menurut konsep elektron, reaksi oksidasi dapat diartikan sebagai reaksi pelepasan elektron. Contoh Zn akan melepas elektron membentuk Zn2+. Elektron ada di sebelah kanan. Lalu reaksi reduksi dapat diartikan sebagai reaksi penangkapan elektron. Contoh Cl2 akan menangkap 2 elektron untuk membentuk 2Cl-. Yang terakhir, menurut konsep bilangan oksidasi, reaksi oksidasi dapat diartikan sebagai proses kenaikan bilangan oksidasi. Contoh, Cu menjadi Cu2+ ditambah 2 elektron. Cu merupakan unsur bebas. Dalam aturan, biloks unsur bebas atau unsur yang berdiri sendiri adalah 0. Lalu, Cu2+ adalah ion, maka biloksnya adalah muatannya, yaitu +2. Terlihat bahwa Cu mengalami oksidasi. Lalu, reaksi reduksi dapat diartikan sebagai proses penurunan bilangan oksidasi. Contoh, Mg2+ ditambah 2 elektron menjadi Mg. Mg2+ adalah ion, berarti biloksnya sesuai dengan muatannya, yaitu +2. Dan Mg merupakan unsur bebas atau unsur yang berdiri sendiri sehingga biloksnya sesuai dengan aturan yaitu 0. Nah, terlihat bahwa Mg mengalami reduksi. Sebagai pengingat saja, pada reaksi redoks kita akan mengenal yang namanya reduktor, spesi yang mereduksi spesi lainnya atau dengan kata lain mengalami oksidasi. Lalu ada yang namanya oksidator, spesi yang mengoksidasi spesi lainnya atau dengan kata lain mengalami reduksi. Ada hasil reduksi, spesi yang dihasilkan dari reaksi reduksi, dan ada hasil oksidasi, spesi yang dihasilkan dari reaksi oksidasi.
Selanjutnya penentuan bilangan oksidasi. Yang pertama, atom dan unsur bebas itu biloxnya 0, seperti Na, H2, dan lainnya. Yang kedua, atom H dalam senyawa. Atom H yang berkaitan dengan atom non-logam, seperti HCl itu biloxnya +1. Lalu atom H yang berkaitan dengan atom logam dalam senyawa hibrida dan boron, NaH, itu biloxnya -1. Lalu yang ketiga, atom O. O dalam hampir semua senyawa, misal dalam H2O, itu biloxnya -2. O dalam senyawa peroksida, misal H2O2, itu biloxnya -1. Yang keempat, atom logam dalam molekul. Atom logam golongan 1A, misal Na dalam NaF, itu biloxnya +1. Atom logam golongan 2A, misal Ca dalam CaCl2, itu biloxnya +2. Lalu yang kelima, fluorin dalam senyawanya, misal Hf, biloxnya -1. Lalu yang keenam, jumlah bilox untuk senyawa netral. Nah, misal KOH, NaCl, biloxnya 0. Lalu yang ketujuh, ion monoatomik. Nah, ini biloxnya sesuai muatan ion. Yang terakhir, jumlah bilox untuk ion poliatomik. Itu biloxnya sama sesuai muatannya. Masuk ke soal dan pembahasan. Setarakan reaksi redoks berikut dengan metode setengah reaksi. Berikut reaksinya. Langkah yang pertama untuk menyelesaikan soal ini adalah menuliskan setengah reaksi reduksi dan oksidasi. Untuk mengetahui unsur mana yang mengalami oksidasi dan reduksi, maka kita perlu cari tahu dulu biloxnya. Bilox O dalam ion MnO4- adalah -2. Karena jumlah atom ada 4, maka kita kali 4 menjadi -8. Agar hasilnya -1 sesuai dengan muatan ion poliatomnya, Mn haruslah +7. Bilox ion sama dengan muatannya, berarti Cl- biloxnya -1, H++1, Mn2+ +2. Dan Cl2 merupakan unsur bebas, biloxnya 0. Bilox H dalam H2O adalah +1. Karena hanya ada 2, maka kita kali 2 menjadi +2. Bilox O-nya -2. Terlihat bahwa Mn itu mengalami reduksi dan Cl mengalami oksidasi. Lalu kita tulis setengah reaksinya. Di reduksi ada MnO4- menjadi Mn2+, di oksidasi ada Cl- menjadi Cl2. Nah, kita tambah koefisien 2 dalam Cl- agar sama. Langkah yang kedua adalah setarakan jumlah atom H dan O. Terlihat bahwa di sini ada H+ yang menandakan bahwa reaksi ini berlangsung dalam suasana asam. Untuk menyamakan jumlah oksigen, kita tambah H2O. Untuk menyamakan jumlah hidrogen, kita gunakan H+. Kita lihat di dalam reduksi ini, di ruas kiri atom oksigennya ada 4, maka kita tambah di ruas kanan 4H2O. Sehingga di ruas kanan atom hidrogennya ada 8, maka kita tambah di ruas kiri 8H+. Yang dioksidasi ini kita tidak perlu tambahkan H2O dan H+, karena tidak melibatkan oksigen dan hidrogen dalam persamaan reaksinya. Lalu langkah yang ketiga, samakan muatan di ruas kiri dan kanan dengan menambahkan elektron. Nah, muatan di ruas kiri ini ada +7 ya, dari ini +8, ini -1. Lalu di ruas kanan ada +2. Nah, agar ruas kiri dan ruas kanan sama, maka kita tambah 5 elektron. Lalu di sini 2 Cl-, muatannya -2, ini -2 Cl2 0. Agar sama, kita tambah 2 elektron. Lalu setarakan jumlah elektronnya. Nah, di reduksi kita kali 2, di oksidasi kita kali 5. Nah, maka seperti ini. Nah, ini ada yang dicoret. Ini sama ya, 10 elektron, ini 10 elektron. Nah, lalu kita jumlahkan saja reaksinya menjadi 16H+ ditambah 2 MnO4- ditambah 10 Cl- menghasilkan 2 Mn2+ ditambah 8 H2O ditambah 5 Cl2. Nah, ini sudah setara karena jumlah atom di ruas kiri dan ruas kanan juga muatannya sama. Kita lihat jumlah atom H. Di sini ada 16, di sini juga ada 16. Di sini ada Mn-nya ada 2, di sini ada 2, lalu O-nya di sini ada 8, di sini ada 8, lalu Cl-nya di sini ada 10, di sini ada 10. Muatannya di ruas kiri ada 4, ya, benar 4. Di ruas kanannya ada 4. Berarti reaksi ini sudah setara.